anak muda hanya membaca headline, nah itu eh, sangat ditakutkan. Itu bisa mudah untuk termakan hoax kayak gitu, karena dia punya kecenderungan untuk mengisi informasi kayak gitu ya. Dengan informasi yang sekilas itu kayak gitu sih, sangat rawan sih. Makanya saya juga ke setiap mengisi materi kayak gitu ya, entah itu ke sekolah, entah itu di teman-teman mahasiswa, selalu eh, ngajak untuk ayo kita jangan sampai cuman baca headline atau cuman baca caption atau cuman membaca dari judul beritanya kayak gitu. Tapi ayo kita klik kayak gitu, ayo kita baca bareng-bareng kayak gitu. Sehingga di situ ada keutuhan informasi yang kita dapatkan kayak gitu. Oke, siap. Ya. Oke, jadi poinnya kita jangan sampai terjebak pada hanya membaca headline. Ketika headline itu menarik dan memiliki narasi yang apa ya disebut hmm, clickbait ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Kita jangan sampai terjebak hanya berhenti pada membaca judul berita, tapi kita harus mengkliknya, kita membaca secara utuh isi berita tersebut. Oke, next lanjut ke Zulfa, Bang Zulfa Amrukana. Ya, pertanyaannya adalah tentang hukum. Dari kacamata hukum sebenarnya batasan hoax itu seperti apa sih, Bang Zulfa? Apa bedanya nih opini yang kebetulan salah dengan hoax yang bisa dipidana? Kira-kira bagaimana tuh Bang Zulfa? Silakan. Baik, Robi Syafli Sadri, wa Yasirli Amri wa Misalnya Kauli. Mohon maaf sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Bang Terdengar Iman ya? cukup jelas, Bang Zulfa. Jelas, Bang. Oke, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih pada teman-teman sekalian di tengah maraknya kasus-kasus hoax, ya kan? Teman-teman meluangkan waktunya untuk mengkaji supaya terhindar dan juga kritis gitu kan. Dan juga hmm, uh, prihatin terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi saat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga khususnya kepada host yang sudah memberikan kesempatan untuk saya mengumumkakan pendapat. Terima kasih Bang Iman sebelumnya. Dari Siap. pertanyaan tadi izin menjawab, uh, menurut perspektif hukum bagaimana sih hoax itu, apa batasannya? Oke, hoax itu sendiri kalau kita kaji dalam segi kacamata hukum itu merupakan sebuah berita kebohongan. Nah, batasannya seperti apa? Dalam hukum kita bisa mengkaji bahwa batasannya itu selagi tidak ada delik, tidak masuk dalam unsur-unsur delik pidana. Khususnya kalau dalam UU pidana dia ada UU pidana tentang hoax itu, tentang media, dia itu diatur di dalam undang-undang khusus teman-teman by the way ya, diatur dalam undang-undang ITE. Teman-teman hukum khususnya udah mengkaji nih, sepertinya udah pada tahu. Itu di pasal 28 ayat 1 itu terutama. Nah, itu teman-teman bisa baca di situ ada unsur dengan sengaja atau tidaknya. Itu kalau kita kaji dalam istilah hukum ada yang disebut dengan dolus, kesengajaan. Nah, yang pertama batasannya apakah misalnya seseorang menyebarkan berita dengan unsur kesengajaan, ya kan? Atau tidak? Yang kedua poinnya, yang kedua apakah dia menyebarkan suatu berita itu sebelumnya dia sudah tahu atau belum bahwasannya berita itu hoax. Dalam artian dia sudah mengkaji terlebih dahulu. Dan yang ketiga, apakah misalnya dia sudah tahu berita itu adalah sebuah serangkaian kebohongan terus disebarkan dengan tujuan dan maksud tertentu dan dia sengaja melakukan hal tersebut. Nah, itu dia sudah termasuk dalam orang-orang yang menyebarkan hoax. Batasannya itu kalau kita lihat dari segi unsur pidana.
gitu teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya dengan hanya opini kita biasa? Kebetulan salah ya opininya, begitu Bang Iman ya. Opini dan Ya, kebetulan salah. Begini teman-teman, saya sering mengingatkan khususnya kepada teman-teman yang sedang proses di Fakultas Hukum, khususnya mahasiswa ya, karena kita mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan yang tidak didapatkan oleh beberapa masyarakat, khususnya masyarakat yang termarginalkan. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar hukum. Nah, artinya apa? Maksud saya di sini supaya teman-teman ketika mendapatkan sebuah informasi, maka dikaji secara komprehensif terlebih dahulu. Dikaji terlebih dahulu, jangan asal langsung menyimpulkan. Kita tidak bisa bilang itu tidak dengan sengaja opini dengan sengaja salah. Berarti opininya salah terlebih dahulu. Makanya harus dikaji terlebih dahulu. Kalaupun memang opininya salah, sebuah opini tapi salah dan berdampak kepada publik, baik itu dari segi keresahan masyarakat atau ada salah satu subjek hukum yang merasa dirugikan, nah subjek hukum tersebut berhak untuk melaporkan. Itu mohon maaf saya sampaikan. Makanya sebenarnya dalam hukum kan kita menganut asas legalitas teman-teman. Teman-teman udah pada tahu tuh ayat 1 KUHP ya, kita undang-undang hukum acara pidana. Kita undang-undang hukum pidana. Apapun itu kita bebas untuk melakukan selagi tidak diatur dalam undang-undang. Maka kita tidak dapat dipidana gitu. Mungkin cukup gitu Bang Iman. oke, siap. Ya, batasan-batasannya tadi disampaikan oleh Bang Zulfa Amrukana bahwa ada dolus, ada kulpa, ya, ada sengaja dan ada Betul. ketidaksengajaan. Ya, Hmm. beda tuh kalau memang sengaja ya, ketika ditelisik, ditelusur informasi yang disampaikan oleh kita ternyata sengaja ya dibuat, padahal kita tahu itu bohong, tapi kita sengaja membuatnya, ya jelas ya itu bisa terjerat undang-undang ITE. Tapi beda tuh ketika kita membuat opini dan kebetulan salah gitu kan, opininya keliru misalnya. Nah, itu kan beda lagi nanti unsur apa namanya pidananya. Oke, next pertanyaan berikutnya ke Bang Dani ini ya. Nah, kalau di media tempat Bang Dani kerja nih ya sebagai jurnalis gitu, gimana sih proses check and balance-nya gitu untuk apa meng-cross check informasi, misal ada info viral di Twitter atau di X ya, sekarang X ya. Butuh berapa lama tuh untuk Bang Dani proses sampai info itu tuh valid gitu, layak untuk tayang jadi berita. Misal contoh gitu kan ada misal contoh tweet dari eh, Jokowi misalnya ya. Dia nge-tweet suatu pernyataan gitu. Nah, tweet tersebut itu butuh waktu berapa lama sih untuk bisa diproses bahwa hal itu tuh valid gitu dan bisa dijadikan sumber informasi. Gimana Bang Dani? Ya, Bang Iman, terkait pengecekan tadi ya, di dapur Daksi itu, kalau di media yang Dani jalani sekarang memang punya standar operasional yang ketat, Bang Iman. Jadi ketika ada sesuatu yang viral mungkin atau postingan di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok atau di X kayak gitu, eh hal yang paling pertama itu eh, adalah pengecekan siapa yang mengupload atau yang membuat cuitan tersebut kayak gitu. Nah, di situ biasanya eh, kami itu sebagai jurnalis memastikan nih siapa sih yang menguploadnya itu. Misal tadi mungkin contohnya Pak Jokowi atau misalkan pejabat-pejabat negara sekelas Prabowo atau Menteri Purbaya kayak gitu yang bikin cuitan. Nah, biasanya ketika memang eh, akunnya itu punya centang biru, biasanya kan itu udah ini ya, udah terverifikasi kayak gitu. Nah, itu biasanya Verify ya.
ya itu biasanya langsung bisa dikutip tuh oleh teman-teman media karena yang buat tweetannya pasti Pak Purbaya atau pejabat-pejabat seperti Jokowi kayak gitu ya atau Pak Prabowo kayak gitu. Itu sering kita lakukan. Mungkin kasusnya ketika yang membuat cuitan ini atau yang membuat postingan berupa video kayak gitu ya, eh, bukan pejabat kayak gitu ya atau dari warga gitu ya. Nah, biasanya kita melakukan verifikasi yang berulang kayak gitu, memastikan bener gak ini orang yang memostingnya. Misalkan ada satu postingan kecelakaan mungkin di Kota Serang kayak gitu ya. Eh, Biasanya kita cek dulu ini bener nggak nih. Biasanya ketika kita mengecek membuka akunnya itu ya, yang abal-abal biasanya akun abal-abal kan followersnya sedikit kayak gitu atau postingan-postingannya juga sedikit kayak gitu. Ya. Bisa terbaca lah Iya, iya. ya ketara gitu kan. Nah, kalau misalkan akun yang bener kan bisa kebaca tuh sama kita kayak gitu. Kalau sudah memastikan itu biasanya kita melakukan verifikasi lapangan kayak gitu. Mungkin kasusnya seperti kecelakaan mungkin di Kota Serang atau ada kejadian gempa gitu. Biasanya kita verifikasi lapangan itu ya melalui kepolisian kayak gitu, menanya langsung biasanya ke rekan-rekan kepolisian, apa bener nggak ada kecelakaan kayak gitu ya. Ya verifikasinya ya bisa berupa pesan WhatsApp kayak gitu atau telepon. Nah, biasanya pihak kepolisian kayak gitu itu bisa lebih tahu dulu kayak gitu tuh. Kalau misalkan oh ya benar gitu, berarti valid nih postingan di media sosialnya kayak gitu ya, benar-benar terjadi kayak gitu. Nah, kalau semacam peristiwa-peristiwa alam ya kita ke BNPB atau ke BMKG kayak gitu itu eh, buat memastikan kayak gitu. Nah, selain itu juga biasanya untuk memastikan bahwa berita ini bukan hoax kayak gitu ya atau bukan eh, berita apa namanya kabar abal-abal kayak gitu. eh, Setelah dua verifikasi tadi kita laluin, biasanya terakhir itu ada yang namanya editing di redaktur kayak gitu. Di media itu biasanya ada redaktur. Redaktur itu ya orang yang biasa mengedit tulisan-tulisan jurnalis kayak gitu ya. Nah, biasanya terakhir itu di redaktur sih, redaktur yang menentukan berita ini bagus atau enggak, kayak gitu ya, tulisannya bagus atau enggak, kayak gitu, layak tayang atau enggak. Kayak gitu sih, Bang Iman, standar Oke. operasional di media, kayak gitu ya. Jadi sedikit memakan waktu sih, biasanya ya bisa 30 menit atau 1 jam, bahkan ketika kita melakukan verifikasi lapangan, eh, nggak ada yang bisa kita hubungin dari pihak kepolisian nggak bisa dihubungin misal dari badan-badan terkait tidak bisa dihubungin ya biasanya kita terjun langsung ke lapangan melihat langsung memastikan langsung kayak gitu itu butuh waktu ya 1 jam 2 jam kayak gitu seperti itu sih Bang Iman. Oke, baik. Poinnya adalah dua hal ya. Jadi bagaimana kita mengetahui suatu informasi apakah itu hoax atau bukan dari perspektif kerja seorang jurnalis ya. Itu ada dua hal yang harus dilalui, verifikasi digital dan verifikasi faktual tuh ya. Dan banyak cara-caranya. Oke, next Bang Zulfa. Pertanyaan kedua begini. Bang Zulfa, halo? Siap. Ya, Gen Z kan vokal banget nih kalau ngeritik nih ya kan, sensitif lah dengan isu-isu politik, pembangunan seperti Hmm. itu ya. Gimana caranya kita itu tetap bisa speak up dan kritis di medsos tanpa harus kita itu takut terjerat undang-undang ITE. Menurut Bang Zulfa tuh gimana sih? Hmm. Eh, Karena kan begini Bang, ah, sudah hmm. banyak ya korban-korban undang-undang ITE itu sudah banyak gitu tuh. Ya, Hmm. itu kira-kira. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi begini, khususnya buat teman-teman sekalian, mau dari fakultas hukum ataupun bukan dari fakultas hukum, perlu kita ingat kita adalah subjek hukum juga.
Berarti pelaksana sekaligus sekaligus yang menjalankan apa namanya roda hukum itu tersendiri. Jadi begini teman-teman, saya balik lagi kita mengulik asas legalitas tadi. Dan juga dalam undang-undang paling pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kita itu bebas, ya. Kita tidak di bawah tekanan, tidak di bawah perbudakan, dan kita bebas untuk mengkritisi. Bahkan secara filosofis, tahta tertinggi itu ada di masyarakat sebenarnya. Karena ketika pencalonan, ya kan, dari sedemikian prosesnya itu, para calon-calon yang menjadi pemerintah, yang menduduki kursi pemerintah saat ini adalah apa namanya, yang dahulunya calon-calon yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kita harus berani. Nah, bagaimana supaya mereka tidak perlu takut? Nah, tidak perlu takut. Tiba-tiba kok saya dikirimkan somasi atau tiba-tiba saya dilaporkan. Ya, karena ada dugaan doxing atau dia menyebarkan hoax. Ya. Nah, saya sampaikan kembali. Makanya setiap kita membuat apa namanya tulisan-tulisan atau kita merepost, ya, atau kita merepost terkait kisruh yang ada di sosial media itu, saya tekankan kembali jangan sampai terkena unsur deliknya. Bagaimana caranya teman-teman? Makanya saya katakan lagi, sebagai pelaksana hukum itu sendiri, teman-teman harus melek hukum. Makanya dibaca regulasi terkait tentang undang-undang ITE ataupun undang-undang tentang konferensi pers, itu dibaca teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memahami delik-delik, unsur-unsur yang apa namanya, yang masuk ke ranah pidana terkait apa namanya tadi hoax itu, nah teman-teman sudah tidak perlu khawatir kembali teman-teman, ya, sudah tidak perlu khawatir kembali. Kalau misalnya itu adalah suatu berita yang sudah benar terjadi, kemudian teman-teman sudah memahami regulasi yang ada, intinya selagi tidak ada dalam tadi apa bahasa jurnalisnya body line ya, saya lupa itu isi pentingnya atau substansi dari berita itu tidak berisikan sara, tidak berisikan tentang hal-hal yang merugikan orang secara subjektif ataupun secara lembaga, ya kan, ataupun secara ras, itu tidak bakal kena insya Allah teman-teman. Kalaupun tiba-tiba dia sudah menjalankan sesuai dengan regulasi baik itu apa namanya undang-undang ITE dan segala macamnya, dia merasa tidak melanggar, maka kalaupun tiba-tiba ada yang melaporkan, kita harus pede dan harus yakin dan harus berani, jangan takut. Itu poinnya gitu teman-teman. Jadi poin utamanya yang mengkaji atau yang memahami tentang regulasi hukum itu tersendiri bukan hanya mahasiswa hukum, tetapi seluruh masyarakat Indonesia itu harus melek hukum. Makanya kalau kita sudah melek hukum, paham hukum, insya Allah kita tidak ada kekhawatiran lagi teman-teman. Oke, begitu Bang Iman. Ya. Oke, terima kasih Bang Zulfa. Tapi ini masih saya penasaran juga ya. Saya langsung tanya lagi ke Bang Zulfa. Ini soal kasus forward atau kasus nge-share informasi ini. Kan klasik ya. Oh ya. Itu cuma retweet atau forward broadcast di grup WA dan ternyata itu hoax. Apakah orang yang cuma ikut nyebarin tanpa tahu kebenarannya bisa ikut dipidana atau enggak nih kira-kira? Begini teman-teman, ini sebenarnya satu hal tapi sangat menyeluruh ya, sangat umum ya. Saya kan pertegas kembali. Apakah repost itu apabila tiba-tiba repostannya itu adalah sebuah berita yang hoax, dia bisa dipidana apa enggak? Jawabannya yes. Kenapa bisa dipidana? Repost itu bisa saya bilang turunan dari posting. Repost itu mengepost ulang artinya kan? Itu bahasa Inggris. Nah, masuk lagi teman-teman. Kalau hanya misalnya di postingnya di sosial media, di WhatsApp. WhatsApp itu kan ranahnya pribadi. Apakah masih tetap kena pidana hoax, menyebarkan hoax atau enggak? Jawabannya tetap kena. Karena begini, hukum itu tidak menilai batasan subjek hukum berapa yang meningkat, 1, 2 atau 3. Selagi ada yang dirugikan, ya kan? Selagi ada yang dirugikan dalam postingan WhatsApp tersebut,
dia tetap kena. Dia tetap kena. Oke. Nah, intinya kalau dia melanggar delik-delik dalam unsur pidana, dia tetap kena. Walaupun hanya reposan. Makanya buat teman-teman, sering saya ingatkan, berulang-ulang kali dikaji terlebih dahulu. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan badan hukum ataupun subjektif dari masyarakat itu. Subjek dari masyarakat itu sendiri harus dikaji lagi sebelum ngepost. Tuh Oke, ya. oke, oke. Ya, jadi kita perlu hati-hati ya teman-teman semua. Meskipun kita hanya merepost, kita hanya memforward, kita hanya meretweet informasi yang ternyata belakangan kita ketahui itu adalah hoax, kita juga bisa terkena, terseret, terjerat pidana Undang-Undang ITE ya. Menarik tadi pembahasan soal repost, retweet, dan forward misalnya ya. Bulan-bulan lalu juga itu sempat viral tuh tentang pelaporan yang dilakukan oleh Angkatan Muda Partai Kuning kalau tidak salah ya, yang melaporkan akun sosial media Instagram yang membuat konten-konten meme ketua umumnya ya, dan itu mendapat like jutaan gitu kan, retweet juga jutaan, ya banyak lah, repost juga jutaan gitu, dan sampai ada yang merespon dari, ya mungkin dia kreator konten ya atau influencer, saya kurang tahu. Dia merespon tuh, bagaimana nanti kalau ternyata dari ribuan, ratusan, jutaan yang merepost itu dilaporkan juga. Wah, itu tukang kabel tis kayaknya dapat proyek banyak tuh buat bikin borgol-borgolan. Bakal ada pawai itu sepertinya. Ya, tapi ternyata kan tidak jadi dilaporkan. Ketua umumnya kemudian membuat pernyataan, memaafkan dan lain-lain. Dan itu ya menjadi kabar baik. Ya. Oke, next, berikutnya pertanyaan lagi untuk Bang Dani ya. Oke, ini tentang clickbait versus hoax. Ini sepertinya balik lagi nih. Banyak Gen Z yang skeptis dengan media mainstream karena suka pakai judul clickbait gitu ya. Nah, gimana nih cara kita bisa bedain mana media yang sekedar cari klik dan mana portal berita abal-abal yang memang sengaja sebar berita hoax gitu. Supaya begini Bang Dani, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang berbobot gitu loh. Informasi yang faktual, informasi yang real gitu ya. Dan tidak dihabiskan dengan membaca berita hoax pada akhirnya, seperti itu. Bagaimana Bang Dani? Silakan. Ya, Bang Iman, cara membedakan media abal-abal ya sama media yang benar itu memang yang paling gampang adalah eh, mengecek dia sudah terverifikasi Dewan Pers atau belum kayak gitu. Nah, eh, biasanya untuk judul-judul clickbait itu yang saya lihat ya hampir semua media sekarang menggunakan judul-judul yang bombastis kayak gitu ya untuk menarik perhatian calon pembaca kayak gitu. Uh, uh. Cara membedakan dia media yang benar atau bukan, uh, ya tadi pertama melalui verifikasi Dewan Pers itu gampang banget dicek. Kita kan sudah tahu tuh media-media mainstream kayak gitu ya, apa saja kayak gitu, kayak mungkin kayak Kompas, Tirto, Tempo kayak gitu ya. Itu mungkin media-media yang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Uh-uh. Dan nggak hanya soal judul yang clickbait gitu, tapi isi beritanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang itu emang persoalannya banyak media-media homeless, media-media yang apa ya bahasanya, yang tidak punya kantor lah ya, tidak punya kantor, yang dikelola oleh pribadi kayak gitu ya. Nah, itu Jadi sering bias. banget
bikin judul yang bombastis kayak gitu ya, judulnya sangat bombastis tapi isinya menipu kayak gitu ya, ya isinya biasa-biasa aja sebenarnya kayak gitu ya. Bahkan dulu tuh ada juga media nasional kayak gitu ya yang melakukan hal seperti itu. Nah, eh, inilah pentingnya ya untuk generasi muda Gen Z, untuk kita semua kayak gitu ya. Ketika melihat judul atau membaca judul yang bombastis, yang clickbait seperti itu, ya usahakan dibaca juga beritanya gitu tuh. Jangan sampai eh, membaca judulnya doang, terus kita terprovokasi kayak gitu ya, iya tanpa membaca eh, tubuh beritanya. Yang paling mudah seperti itu sih. Eh, Bandingkan aja judul yang clickbaitnya itu, judul yang bombastisnya itu dengan isi beritanya kayak gitu. Kalau misal media-media yang mainstream kayak gitu itu biasanya walaupun dia pakai judul yang bombastis tapi isi beritanya masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau media yang abal-abal biasanya ya, judulnya bombastis, yang clickbait kayak gitu. Terus ketika dibaca tubuh beritanya itu biasanya banyak tipu-tipu, banyak tipu-tipu dan itu pasti dia media abal-abal, dia nggak punya kompetensi untuk menulis dan dia tidak punya pasti tidak terverifikasi di Dewan Pers sih kalau kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Dani. Jadi tadi poinnya adalah memang lagi-lagi poin dasarnya kita semua harus membaca utuh berita tersebut Iya ya, betul Bang Iman. secara legalitas. Kemudian kita bisa cek tuh apakah media tersebut media homeless gitu ya, media gelandangan gitu, yang tidak punya kantor, yang dikelola secara pribadi gitu, atau ternyata dia media yang mapan gitu ya, punya kantor gitu dan terverifikasi oleh Dewan Pers. Dan jelas juga jika sudah terverifikasi Dewan Pers kan kira-kira sudah melalui tahapan-tahapan profesional seperti itu. Tapi menurut saya ya balik lagi sebetulnya terkadang perizinan legalitas itu terkadang gitu ya, perizinan legalitas itu memang tidak berbanding lurus dengan kualitas media yang ada misalnya ya. Misal mungkin ya kita berperspektif husnuzon gitu. Ada media-media yang sudah mulai mapan ya, sudah mulai sehat organisasinya, sudah sehat perusahaannya, sudah mulai sehat seperti itu. Namun dia ternyata belum mengurus tuh perizinan ke Dewan Pers misalnya. Kan bisa saja ada gitu. Dan pada akhirnya patokan utama kita dalam meng-cross check berita adalah pertama yang harus dilakukan harus membaca utuh berita tersebut. Kemudian cross check ke berbagai sumber baru. Oke, pertanyaan lagi mungkin buat Bang Dani lagi nih ya. Em, Tadi pertanyaan tentang clickbait ya. Ini pertanyaan singkat sih. Bagi Bang Dani gitu, gimana sih cara paling gampang buat kita semua Gen Z ini yang sudah sangat eh, dekat, yang disebut sebagai digital native ya, generasi yang hidup dalam dekapan digital, itu cara gampangnya buat ngenalin ciri-ciri berita hoax atau foto editan gitu dalam waktu yang singkat gitu. Oh ternyata ini hoax nih misalnya. Itu gimana menurut Bang Dani? Halo Bang Iman, gimana Bang? Ya, Gimana gimana tadi oh pertanyaannya? oke oke. Cara cara Diulangi inti memverifikasi. poinnya ya. Ini sebetulnya masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa dijawab singkat juga oleh Bang Dani ya. Kita sebagai generasi yang hidup dalam dekapan teknologi yang sangat erat gitu ya, dari semenjak lahir bahkan sampai
sedewasa sekarang itu dari Bang Dani sendiri ya. Kita minta referensi dari Bang Dani. Biasanya Bang Dani itu mengenali berita hoax itu gimana sih gitu tuh. Ya, eh, cara mengenali berita hoax itu sebenarnya eh, gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kayak gitu. Karena eh, sekarang itu emang banyak berita-berita hoax yang ketika dibaca secara sekilas itu kayak bener-bener terjadi kayak gitu. Apalagi berita-berita soal perang ya, perang Timur Tengah kayak gitu, atau berita-berita eh, politik kayak gitu. Itu untuk kita yang eh, misal tidak mau membaca secara utuh, itu susah untuk membedakan. Nah, salah satu caranya ya tadi sih, kita perlu eh, membaca secara jeli, secara teliti kayak gitu, setiap kalimatnya, mulai dari judul kayak gitu sampai ke bagian terakhir. Setelah itu, ketika memang kita uh, setelah melakukan itu, perlu juga untuk menyandingkan dengan berita-berita atau topik yang serupa kayak gitu. Nah, Oh, ya biasanya, iya. biasanya uh, kalau kita udah menyandingkan dengan uh, berita-berita yang serupa kayak gitu ya, itu bisa langsung ketahuan sih. Nah, sekarang itu banyak banget di media sosial ya kejadian tahun lalu ada yang posting tadi sore kayak gitu atau tadi siang kayak gitu. Nah, kalau misal cara gampangnya itu sekarang kan ada fitur Google Lens. Jadi teman-teman Hmm. boleh tuh ya download aja fotonya kayak gitu terus masukin ke Google Lens. Biasanya Google Lens itu bakal menampilkan foto-foto yang serupa. Nah, itu tinggal lihat aja tanggal kejadiannya. Biasanya kalau itu kejadian bulan lalu, tahun lalu, kayak gitu, itu langsung ada tuh, bisa ketahuan. Nah, itu sih Oh, cara mudah ya. Cara mudah untuk eh, mengecek berita itu hoax atau enggak, kayak gitu. Nah, eh, lalu juga coba cari eh, kata kuncinya di media mainstream, kayak gitu. Cari aja. Jadi kalau misal ada topik soal misal eh, Benyamin Netanyahu eh, meninggal kayak gitu ya kemarin tuh ramai banget kan banyak ya. media-media yang media-media homeless yang ngeberitain di media sosial segala macam Iya. kayak gitu. Cek aja di media mainstream dia ngeberitain atau enggak. Biasanya kalau eh, kejadian itu benar di media mainstream pasti naik tuh kayak gitu. Tapi kalau misal ini masih diragukan kayak gitu media mainstream biasanya nggak naikin berita soal itu. Terus juga sekarang kayak di media-media besar kayak di Tempo, di Kompas, di Tirto kayak gitu ya. Dan media-media lainnya yaitu sekarang punya uh, divisi atau unit kerja yang mengecek berita ini hoax atau enggak kayak gitu. Jadi biasanya kalau di media sosial ada yang lagi rame tapi yang lagi rame kayak Benyamin Netanyahu kemarin diberitakan meninggal kayak gitu. Nah, biasanya media-media besar itu langsung bikin apa namanya, bikin riset kecil-kecilan lah, mengecek berita ini benar atau enggak kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan referensi oleh teman-teman kayak gitu untuk menangkal berita-berita hoax. Ya. Jadi Oke. ya seperti itu. Ya. Ya, tadi ya ada fitur Google Lens yang bisa kita manfaatkan untuk men-tracking berita, men-tracking informasi, men-tracking sumber informasi yang kita baca. Apakah berita itu, apakah informasi itu informasi yang real baru terjadi atau sudah lewat waktunya
dan kemudian narasinya dirubah dan lain-lain seperti itu. Dan lagi-lagi kita juga perlu untuk mengkomparasikan ya, maksudnya apa? Membandingkan juga menjadikan media-media mainstream sebagai rujukan juga. Ya seperti tadi disebutkan oleh Bang Dani ya, ketika kita mendapat informasi tentang berita kematian tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh pejabat yang diberitakan, yang disebarkan oleh media antah berantah gitu ya, media homeless yang tadi sempat kita singgung. Nah, kita coba cek juga tuh di media-media nasional, media-media mainstream nasional yang kredibilitasnya sudah besar gitu ya, kepercayaan publik juga sudah sangat tinggi. Apakah media tersebut memberitakan juga atau tidak? Kalau belum, maksudnya kalau belum memberitakan, sebaiknya kita tahan dulu untuk menyebarkan informasi berita yang kita terima dari media yang belum diketahui kebenarannya. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Bang Zulfa Amrukana. Siap. Bang Iman siap. Ya, oke. Soal hukum lagi. Nih, gimana Siap. nih kalau misalnya ada Gen Z ya dalam hal ini ada seseorang lah yang justru jadi korban hoax atau doxing di internet. Langkah hukum pertama apa sih yang harus mereka lakukan, yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban hoax atau doxing seperti itu? Masya Gimana? Allah. Memang benar, Bang. Gen Z itu walaupun secara apa namanya, walaupun saat ini kita sering lihat sebenarnya informasi sekarang itu lebih cepat dan membeludah yang bisa didapatkan oleh Gen Iya, Z. Betul. Nah, iya, tsunami, Mas. sebenarnya seharusnya kalau mereka kritis mengkaji secara komprehensif, insya Allah mereka tidak kena. Tetapi bagaimana sih jika mereka uh, kena doxing ataupun menjadi salah satu korban dari hoax tersebut? Kalau saya pribadi membagi menjadi dua, Bang. Apa? Yang pertama, apakah dia menjadi korban hoax tersebut hanya sebagai korban yang menerima informasi palsu. Yang kedua, apakah dia korban yang informasi tersebut menyerang subjektivitas dari dia sendiri atau merugikan namanya sendiri. Nah, kalau yang pertama, itu langkah yang pertama. Nah, kalau dia sudah ngeh atau sudah sadar bahwasannya dia adalah salah satu korban yang terkena dampak dari hoax tersebut, yang terkena dari informasi hoax tersebut, berarti orang ini sudah mengkaji secara komprehensif, makanya dia sadar. Misalnya ada informasi terkait berita apa, di jalan ini ada kecelakaan padahal enggak, segala macamnya. Ini berarti secara umum ya, dia tidak dirugikan secara subjektif. Langkah pertama, karena dia mendapat kesempatan, dia mendapat kesempatan sudah mengkaji terlebih dahulu. Langkah pertama, dia punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat lain. Karena kita ketahui tidak semua masyarakat mendapat edukasi pemahaman tentang hoax itu sendiri. Bahkan banyak sekali hanya sekedar template doang, ya. Hanya sekedar template doang di beberapa platform sosial media langsung diupload begitu saja tanpa di cross check terlebih dahulu. Dan yang menjadi korban sebenarnya gak hanya banyak di Gen Z ya Bang Iman. Jadi generasi milenial bahkan di atas itu banyak juga yang menjadi korban saat ini. Makanya mungkin salah satu peran kita juga ya teman-teman yang sudah memahami, setidaknya kita mengedukasikan pemahaman kita kepada teman-teman keluarga sekitar kita terlebih dahulu supaya tidak menjadi korban doxing itu. Supaya tidak menjadi korban dari hoax itu. Nah, yang kedua, bagaimana jika menyerang subjek
secara pribadinya atau personal pribadinya sehingga namanya dirugikan, namanya jelek, sehingga dia susah mencari kerja atau apapun itu. Ya, langkah pertama jangan panik. Ya, kenapa jangan panik? Supaya apa namanya pikiran kita jernih dan kita menjalankan apa namanya sistematika regulasi itu dengan benar gitu. Karena kalau kita panik dahulu, kita panik nih, pikiran tidak jernih. Nama kita jelek tiba-tiba kemana-mana. Nah, itu susah untuk mencari solusinya. Nah, dari segi hukum, solusinya bagaimana teman-teman? Teman-teman, misalnya diserang subjektivitasnya di sosial media, jangan lupa pastinya di screenshot terlebih dahulu. Screenshot, di print, dan segala macamnya. Yang kedua, berbicara terkait regulasi, teman-teman harus mencari minimal 2 saksi. Karena dalam istilah hukum kita kenal unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Cuma kan sedikit ada perbedaan dengan apa namanya korban asusila. Nah, kalau korban doxing kita harus mencari minimal 2 saksi supaya lebih kuat dan supaya bisa nanti langsung naik ke tahap sidik ya, penyidikan. Nah, setelah di screenshot bagaimana, Bang? Setelah di screenshot kemudian dicari, dihadirkan 2 orang saksi tersebut, kita buatkan laporan ke Polres ataupun ke Polda. Langsung kita datangi ke cybercrime-nya, unit cybercrime yang mempunyai wewenang dan hak untuk menangani perkara tersebut. Nah, tinggal ceritakan ke polisi yang mempunyai wewenang tersebut, teman-teman. Begitu saja. Oke. Oke, jadi kita perlu mengumpulkan fakta-fakta lapangan ya, yang harus kita dapatkan saat kita sudah sadar bahwa ternyata itu adalah hoax, bahwa kita menjadi korban hoax atau bahkan kita menjadi korban doxing seperti itu. Kita harus mengumpulkan fakta-fakta dan kemudian membuat laporan ke aparat kepolisian. Dan tentunya sebelum itu semua juga adalah baik kiranya untuk mengkonsultasikan dahulu kepada advokat gitu ya, kepada orang yang berkapasitas untuk memberikan penjelasan terkait kasus hukum ya. Dalam hal ini ya teman-teman kalau perlu berkonsultasi dengan advokat ya teman-teman bisa carilah banyak lah advokat-advokat yang memberikan pelayanan-pelayanan tersebut seperti itu. Dan setelah mendapatkan konsultasi yang bagus, yang baik, yang komprehensif dari konsultan hukum, dari advokat seperti itu ya, nanti dengarkan arahan dari mereka itu seperti apa itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih untuk Bang Zulfa. Ini tentang kritik aturan ya. Menurut Bang Zulfa nih, regulasi yang ada sekarang itu udah cukup efektif untuk mengedukasi masyarakat soal hoax ya, atau malah lebih sering disalahgunakan untuk membungkam orang yang kritis gitu tuh. Oh, ya. Saya sudah mengkaji beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyebaran hoax ini, mulai dari apa namanya KUHP, UU ITE itu sendiri, terus sedikit tentang Undang-Undang Konferensi Pers. Yang saya lihat secara kontekstual dan frasa-frasa hukum itu, menurut saya, pandangan saya sudah cukup bagus. Atau kalau kita ambil salah satu Undang-Undang ITE nomor 2024 yang terbaru nih, perubahan atau undang-undang yang terdahulu di tahun 2016, itu di pasal 281 sudah jelas di situ, ya kan? 28 ayat 1 dan 28 ayat 2-nya terkait tentang SARA. Tidak ada frasa-frasa yang membungkam kritik kita terhadap pemerintah itu sendiri, menurut saya. Tapi ya kan, balik lagi, kita sebenarnya semua itu bebas untuk mengkritisi, tetapi di dalam pasal tersebut itu ada batasan-batasan ya teman-teman, batasan-batasan yang menurut saya pribadi kalau kita melakukan atau melanggar batasan-batasan tersebut, menurut perspektif saya
itu sudah melanggar norma dari itu sendiri. Bukan hanya merugikan secara subjektif, tapi melanggar norma juga. Pasal 281 ya, Bang Zulfa ya? 28 ayat 1 dan ayat 2 itu terkait tentang merugikan dalam hal apa namanya transaksi elektronik dan juga terkait SARA. SARA itu kan khusus kepada kelompok begitu, sehingga perbuatannya itu seperti mengujar kebencian, membuat daerah tersebut misalnya menjadi jelek, profilnya menjadi jelek, dicap jelek, atau sukunya dicap. Kemarin kan kita lihat itu kasus Resbob, itu salah satu kakak dari seorang influencer yang lumayan lagi naik daun sekarang. Oke, nah itu malahan kalau bentuknya perkataannya seperti itu, saya tidak mau mengulangi kata-kata tersebut. Itu dia menyandingkan sebuah kelompok dengan salah satu hewan yang menurut perspektif kita hewan tersebut adalah hewan yang najis begitu. Ya, nah, itu salah satu apa namanya perkataan-perkataan yang bukan malah mengkritisi tapi malah menjudge atau menyamakan dengan hewan. Padahal manusia kan berbeda dengan hewan karena kita diberikan pola pikir yang bagus, bisa mengkaji secara komprehensif dan segala macam. Kita mempunyai pendidikan. Nah, itu suatu hal yang salah, teman-teman. Begitu begini, mungkin sedikit. Memang secara normatif, tekstual, aturan hukum gitu ya, narasi dari pasal-pasal ITE maupun pasal-pasal yang ada di Undang-Undang KUHP, memang secara normatif tekstual itu tidak melarang mengkritik yang pemerintah, gitu ya. Namun pada faktanya, realitanya seringkali sering terjadi gitu ya. Undang-undang ITE itu dibuat menjadi alat untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah. Bagaimana tuh tanggapan dari Bang Zulfa ketika ada seorang kritikus misalnya, tokoh publik atau ya tokoh oposisi yang dia mengkritik kebijakan pemerintah, ternyata kemudian dia mendapat surat cinta penangkapan, terjerat kasus Undang-Undang ITE misalnya. Tanggapannya bagaimana, Bang Zulfa? Jadi surat cinta itu kayaknya agak-agak menyedihkan itu ya, surat somasi ataupun surat panggilan rilas itu ya, dari surat panggilan dari kepolisian. Klarifikasi. Iya. Jadi begini, Bang Iman, kita kalau membahas tentang regulasi, sebenarnya regulasi itu, aturan itu dibuat bukan, menurut saya bukan untuk mengedukasi, tetapi sifatnya itu untuk mengikat supaya masyarakat taat pada aturan. Nah, peran mengedukasi itu sendiri sebenarnya dijalankan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang mempunyai kesempatan untuk belajar dan memahami hal itu sendiri, seperti aparat penegak hukum, atau istilahnya caturwangsa ya, 4 penegak hukum. Nah, itu yang mempunyai salah 4 yang mempunyai peran untuk mengedukasi kepada masyarakat menurut saya. Nah, bagaimana misalnya suatu saat disalahgunakan oleh oknum-oknum, kita sebut oknum saja ya, walaupun oknumnya terlalu banyak, oknum-oknum APH atau aparat penegak hukum, karena dia merasa kritikan tersebut telah melanggar norma atau telah menyalahi aturan. Nah, begini, balik lagi teman-teman, kalau dia memang merasa dirugikan, kan begitu, itu hak dia untuk melaporkan. Itu hak dia untuk melaporkan. Itu adalah hak, ya kan? Apalagi dia misalnya merasa bahwa subjektif, ini kok secara subjektif menyerang pribadi saya sebagai apa namanya yang mempunyai wewenang di apa namanya jabatan ini. Itu hak dia untuk melaporkan. Nah, peran kita, apalagi ini selaku LBH, Lembaga Bantuan Hukum, kita membantu misalnya salah satu masyarakat yang dianggap sebagai apa namanya menyebarkan berita atau merugikan atau apa namanya mengkritisi tersebut adalah
menyalahi norma. Nah, peran kita itu untuk membela hak hak masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat itu nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir kenapa? Selagi kita balik ke pertanyaan awal tadi, selagi tidak melanggar ya delik-delik atau unsur-unsur yang menurut masyarakat itu sendiri atau menurut perspektif si apa namanya kita sebagai lembaga bantuan hukum tidak melanggar aturan norma tersebut, ya udah tidak perlu khawatir, kita jalankan, kita siap pasang badan begitu. Nah, alhamdulillah kan masyarakat ini sekarang udah ada pos bakum di setiap kelurahannya tuh. Nah, itu bisa jadi tempat untuk mereka bertanya. Kadang-kadang kan masyarakat belum tahu apa yang namanya lembaga bantuan hukum. Dia kira di tempat setiap kantor hukum itu berbayar semua. Bahkan dari segi terkecil itu pun masyarakat belum tahu tuh. Kayak alhamdulillah nih dengan gerakan Pak Prabowo, dengan adanya aturan terbaru, alhamdulillah lumayan sangat membantu teman-teman. Secara frasa memang misalnya tidak dilanggar, tetapi kok tiba-tiba ada dugaan-dugaan bahwasannya saya mengkritisi secara subjektif dari pemerintah itu sendiri dan saya dilaporkan. Jangan panik teman-teman, poin utamanya siap pasang badan dan kita insya Allah selagi di jalan yang benar, lembaga bantuan hukum siap membantu. Dan teman-teman nggak perlu khawatir karena posisinya baru sebagai terduga, bukan sebagai yang dicap sebagai terpidana. Mohon maaf, ini agak macet Bang. Bukan dicap sebagai terpidana karena belum ada putusan. Nanti dikaji lagi di proses persidangan. Makanya kan sebenarnya masyarakat ini perlu diedukasi juga, bukan setiap mereka dipanggil di kepolisian itu langsung sebagai terpidana. Padahal biasanya panggilan awal itu mereka baru dipanggil sebagai baru diundang sebagai orang yang untuk melakukan apa sih istilahnya itu apa sih istilahnya memperbaiki statement orang, apa istilahnya bagaimana? Klarifikasi. Biasanya undangannya undangan klarifikasi. Cuma masyarakat karena khawatir ya kan dengan doktrin-doktrin bahwasanya aparat penegak hukum bahaya ini segala macam, mereka udah khawatir duluan. Padahal belum tuh. Masih hanya sebagai undangan klarifikasi. Masih ada beberapa tahapan. Dan insya Allah kita siap membantu selagi itu benar. Begitu aja. Oke, baik. Ya, poinnya dapat tuh. Jadi ternyata poin yang disampaikan tadi dari Bang Zulfa ya, soal apa namanya potensi disalahgunakan ya, potensi pasal-pasal undang-undang ITE yang pernah atau seringkali disalahgunakan untuk membungkam orang yang kritis. Tanggapan dari Bang Zulfa itu menurut saya cukup apa namanya senang ya, karena perspektifnya pure perspektif hukum ya, bukan politik gitu ya. Jadi ya semua subjek itu berhak gitu untuk membuat laporan ya, kalau memang contoh ya, ada pejabat publik, pejabat negara tertentu melaporkan kritik yang kita sampaikan, ya itu hak dia, silahkan. Dan kita sebagai pengkritik ya, kalau kita memang merasa bahwa kajian kita itu sudah benar dan tidak melanggar unsur-unsur pidana, ya kita jangan takut gitu ya, kita tetap hadapi itu panggilan-panggilan dari aparat kepolisian, panggilan dari jaksa, panggilan dari pengadilan ya kita hadapi gitu kan, karena semua subjek itu berhak untuk membuat laporan hukum ya, sebab ada prinsip dalam hukum itu kan equality before the law ya, semua setara di hadapan hukum, seperti itu. Ya, ini kan jawaban perspektif hukum. Ya, kalau perspektif politik ya beda lagi, itu akan panjang bahasannya. Oke, satu pertanyaan lagi aja untuk kedua narasumber kita. Bang Dani dulu. Ini closing statement mungkin ya. Jadi terakhir nih untuk Bang Dani sebagai anak muda kita semua, gimana nih caranya kita bisa bantu tugas seorang jurnalis ya? Apakah citizen journalism itu, jurnalisme warga itu ngaruh banget tuh buat bantu menangkal hoax gitu kan?
atau bagaimana nih? Gimana Bang Dani? Ya, Bang Iman. Eh Sekarang itu kan ada istilah baru ya, jurnalisme warga kayak gitu. Eh Hmm. Kebetulan beberapa tahun lalu itu ya, eh dan juga sih bikin satu gerakan jurnalisme warga Banten kayak gitu. Jadi menghimpun anak-anak muda, warga-warga dari Pandeglang, dari Lebak, dari Tangerang gitu, dari Serang kayak gitu, buat bikin berita gitu ya, bikin berita yang hiperlokal kayak gitu. Entah itu mulai dari isu-isu kemasyarakatan, mulai dari eh, mengawal kebijakan publik kayak gitu ya, mengawal pembangunan fasilitas umum kayak gitu, mulai dari jalan, penerangan kayak gitu. Nah, itu gerakan yang bagus, eh, Bang Iman, menurut Dani ya. Kenapa? Karena jurnalisme warga itu eh, sebagai penjernih jurnalis profesional kayak gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Hmm. Karena banyak hal, banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh jurnalis-jurnalis profesional kayak gitu. Wartawan media nasional itu jarang ke pelosok-pelosok Pandeglang, jarang ke pelosok-pelosok apa Oh, namanya, Lebak oke. kayak gitu ya, atau ke pelosok-pelosok Kabupaten Serang kayak gitu. Nah, dengan adanya jurnalisme warga itu isu-isu yang krusial, isu-isu yang menyangkut masyarakat, orang banyak kayak gitu ya, itu bisa terangkat kayak gitu. Nah, eh, kayaknya sih sekarang jurnalisme warga itu harus terus digalakkan ya. Terlebih eh, kita tahu sendiri kondisi kita saat ini eh, banyak konten-konten yang tidak berpihak ke masyarakat atau Iya. konten-konten yang hoax kayak gitu. Nah, kehadiran jurnalis warga itu bisa mengisi kekosongan itu kayak gitu. Kayak gitu Bang Iman. Oh, Iya. jadi jurnalisme warga itu cukup membantu ya Bang Dani ya untuk mengisi lubang-lubang kecil kerja-kerja jurnalisme profesional seperti itu. Iya, betul. Contohnya waktu 2022 ya kalau nggak salah. eh jurnalisme jurnalisme warga Banten itu bikin video dokumenter di Pulau Tunda. Jadi Pulau Tunda itu kondisinya pada saat itu tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada bidan, tidak ada dokter gitu ya, apalagi fasilitasnya kayak gitu. Nah, kami ke sana bikin video dokumenter kayak gitu, menyoroti fasilitas kesehatan di sana, fasilitas persalinan kayak gitu ya, yang masih minim. Alhamdulillah setelah kita mengangkat itu beberapa bulan kemudian ya, 2 bulan atau 3 bulan gitu, pemerintah daerah menugaskan dokter, menugaskan bidan kayak gitu di sana. Nah, itu kan jadi salah satu contoh bagaimana peran jurnalisme warga kayak gitu dalam mengawal isu-isu lokal, isu-isu masyarakat yang tidak tertulis oleh media-media besar kayak gitu, Bang Iman. Iya. Ya. Terkait menangkal hoax ya, kalau kita arahkan dengan baik jurnalisme warga kayak gitu ya, kita didik dengan baik, tentu ini bisa jadi gerakan yang besar anak-anak muda generasi Gen Z kayak gitu ya, untuk meminimalisir eh, konten-konten hoax, berita-berita hoax kayak gitu. Seperti itu sih, Bang Iman. Oke, siap. Jadi poinnya dua hal ya, bahwa citizen journalism ya, jurnalisme warga dan apa namanya kontribusi kontribusi informasi dari kita semua juga dalam menangkal informasi-informasi hoax itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat membantu untuk menjernihkan informasi
di sosial media. Kira-kira seperti itu kan, Bang Dani. Bahwa media pers itu tidak serta-merta bisa bekerja sendirian, maksudnya. Bahwa masyarakat, warga juga ikut andil dalam upaya menangkal informasi-informasi hoax di sosial media yang begitu banyak, ya. Luapan informasi, banjir tsunami berita, tsunami informasi seperti itu. Oke, Bang Zulfa, oke, terakhir closing statement ya. Satu pesan Ya. dari Bang Zulfa untuk kita semua, ya, terutama generasi Z, Gen Z. Gimana caranya biar kita tetap berani kritis, cerdas berliterasi, tapi tetap aman secara hukum? Maaf Bang Iman, bisa diulang nggak? Kurang jelas. Oke, satu pesan untuk kita semua sebagai generasi muda, Gen Z, gimana caranya biar kita tetap berani kritis, cerdas berliterasi, literasi digital, ya. Tapi kita tuh tetap merasa aman gitu secara hukum. Mungkin bukan satu kata ya, mungkin ada beberapa kata dan pesan buat teman-teman. Ya, satu pesan, satu pesan. Oke, satu pesan. Karena saya juga termasuk dari Gen Z ya, saya bukan milenial ini, Gen Z awal mungkin. Enggak Ya, awal juga, kita semua. pertengahan mungkin ya. Tapi alhamdulillah yang sedikit memiliki kesadaran. Saya sampaikan kepada teman-teman Gen Z, rajin-rajin baca. Bahkan kalau kita ulik dari lebih agama, bahkan itu ada dalil yang pertama kali keluar tuh Iqra, bacalah itu. Banyak-banyak baca. Ini Bang Iman, tadi kita ulik lagi sedikit ya. Karena zaman sekarang kan informasi itu terlalu membludak sehingga Gen Z itu terlena. Karena informasi didapatkan dengan cara cepat. Mereka jadi terlena, mereka jadi malas. Bahkan dengan cuma mengeluarkan suara langsung bisa dijawab oleh AI sekarang. Oke, itu sebenarnya seharusnya mereka gunakan sebagai percepatan, bukan sebagai hal untuk membuat mereka malas. Caranya bagaimana? Makanya ketika mereka terjun ke dalam tadi dunia jurnalistik dan segala macamnya, mereka memahami dulu dasar-dasar jurnalistik, bagaimana cara tanya menjawab. Nah, intinya mereka paham bagaimana ilmunya dan sistematika penerapannya. Baru mereka pakai percepatan tersebut, bukan pakai percepatan terlebih dahulu. Karena kalau memakai percepatan terlebih dahulu, itu mereka terlena, menggampangkan beberapa hal, dan mereka belum paham base-nya, dasarnya, Bang. Begitu. Gitu sih mungkin dari saya ya. Dan juga buat teman-teman juga banyak-banyak ikut diskusi-diskusi seperti ini. Jangan gampang ke distraksi. Sekarang kan karena informasi berlimpah, ya kan? Akhirnya Gen Z termasuk milenial juga, beberapa yang saya lihat pada fakta lapangannya itu sudah terkena distraksi, gampang terdistraksi. Nah, itu dia. Jadi karena 3 detik pertama suatu konten tidak menarik, langsung scroll. Ini tidak menarik, langsung scroll. Akhirnya mereka tidak membaca, tidak melihatnya secara detail, tidak membaca secara komprehensif, misalnya begitu. Jadi gampang ke distract. Nah, itu berbahayanya di situ. Bahkan nggak hanya dari segi wawasan, dari segi psikologis juga kena. Bahayanya di situ. Makanya jika ada waktu luang misalnya, jangan fokuskan hanya di HP, ya, banyak-banyak membaca. Atau sekarang sebenarnya tuh kita bisa membaca di platform sosial media ataupun di HP, tetapi menurut penelitian bahwasannya membaca melalui buku itu lebih efektif dibandingkan membaca melalui HP. Karena banyak gangguan kalau di HP, Bang. Muncul WhatsApp, muncul
Shopee Pay Later, ke distract mereka, ada yang apa namanya nge-DM gitu kan, habis ngutang pinjol misalnya begitu. Belum lagi di WhatsApp oleh doinya, aduh nggak selesai itu. Nggak selesai dibacanya bang, ke distract. Nah, itu aja saran saya dari saya, banyak membaca dan sering-sering bertanya. Jika belum tahu jangan gengsi bertanya. Karena kritis itu sebenarnya bukan seberapa banyak dia mengeluarkan statement, tetapi seberapa mantap pertanyaannya menurut saya. Itu dia. Iya, Nah, sepakat. nah, Oke, jadi kata kuncinya adalah ikro ya, banyak membaca seperti itu. Oke, terakhir aja ya. Ini satu kalimat aja untuk agenda kita malam ini dari perspektif hukum ya, terkait menangkal hoax dari Bang Zulfa ya. Satu kalimat dari perspektif hukum tentang tema kita malam ini, cerdas berliterasi. cara Ran, menangkal hoax. ya intinya yang berkaitan dengan tema kita malam ini, tolong berikan satu kalimat dari Bang Zulfa. Uh, Apa? Oke, jadi tema menurut saya kajian kita malam ini saya katakan luar biasa. Karena ini adalah salah satu kajian yang membuat kita sadar. Ya, kita Oke. sadar, ya kan? Membuat menjadi reminder buat saya pribadi juga buat teman-teman buat belajar bahwasannya jangan gampang ke distract hanya dengan headline ataupun hanya dengan hook konten. Oke. Nah, baca headline doang tapi nggak dibaca body body lainnya mungkin ya bahasa jurnalistiknya ya. Nah, atau substansi dari berita tersebut mereka nggak kaji. Nah, itu jadi reminder buat kita dikaji terlebih dahulu, jangan gampang ke distract. Dan juga carilah apa namanya website-website ataupun berita-berita yang sudah apa namanya terpercaya. Kalau yang Oke. lokal-lokal kan ada progresif ya Bang Iman ya. Ada progresif, ada radar. Subhanallah Oh, itu. Kita jangan juga sebutin sering dong. sering upload Jangan ya. sebutin dong. Sering upload Khawatir berita-berita. khawatir kena kena ini kena justifikasi. Media Oh homeless. sama ini. Ya. Kan Oke, ada terima kasih banyak berita-berita Bang tentu Zulfa. segala macam tuh. Oke, siap-siap. Oke, kita minta satu kalimat juga dari Bang Dani untuk agenda kita malam ini berkaitan dengan tema yang kita bahas. Bagaimana Bang Dani? Eh, ya Bang Iman, sepakat dengan Ketum Julpa ya. Eh, salah satu-satunya cara, salah satu lah ya, salah satu cara menangkal hoax adalah dengan banyak membaca, entah itu baca berita, entah itu baca eh, eh, buku kayak gitu. Karena dengan membaca, eh, nalar kritis kita bisa lebih berkembang, lebih tajam kayak gitu, sehingga ketika menemukan berita-berita yang hoax kayak gitu ya, kita bisa langsung menangkal secara otomatis kayak gitu ya, sehingga eh, nggak nge-share ke sembarang orang atau mempublikasikan secara liar kayak gitu. Dari aku gitu aja sih Bang Iman. Ya, jangan lupa Oke, baca siap. teman-teman. Baca majalah juga. Kalimatnya adalah rajin baca. Ya, makasih banyak Bang Dani sudah meluangkan waktunya untuk program Speak Up Social Edu Center berkolaborasi dengan LBH Polling ya. Terima kasih juga Bang Zulfa Amrukana menyempatkan meluangkan Siap. waktunya di sela-sela kesibukan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di program Speak Up bulan depan. Saya harap kita bisa terus bersinergi dalam beberapa program ke depan ya. Sederhana programnya, semoga ke depan juga ada inovasi baru dari program-program kita ya. Bisa bisa beranjak ke ruang offline misalnya. Sekarang kan masih online seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Nanti bisa disaksikan ulang rekamannya, recordingnya di YouTube, channel YouTube Social Edu Center. Nanti akan saya upload di sana.
Dan teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung bisa menyimak pembicaraan dua narasumber kita yang luar biasa. Bang Dani Mukarom dari Jurnalis Banten dan Bang Zulfa Amrukana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Polim. Terima kasih banyak Bang Ya, Dani. terima kasih Bang Iman, teman-teman. Sehat-sehat selalu, sehat keluarga dua-duanya ya. Siap, Amin. siap. Bisa melanjutkan malam mingguan di sana masing-masing. Amin. Nah, luar biasa. Bang Dani sudah ini ya, Salam. kita yang belum nih Bang Dani. Jangan lihat-lihat jendela belakang tuh. Nggak sengaja ke distract tadi. Jangan lihat-lihat kaca belakang. Ma itu Bang Iman. Ma. Privasi. Siap, siap, siap. Oke. Bisa live. Izin meninggalkan ya, Bang Imam. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Wah, ini kok belum live ini? Apa memang sudah tidur? Nah, oke. Oke, selamat tinggal teman-teman semua. Kita bertemu lagi di program Speak Up bulan depan dengan tema-tema terbaru, dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.